tertulis di bumi pertiwi sebagai orang berkhianat. Kabeh goblok. Di gue ilmu. Kesempatan ini sebetulnya dari pihak Baklawi kan selalu ngomongin tentang Baklawi. Saya akan ungkap bahwa dari pihak Baklawi udah seperti musuh yang besar bagi kelompok mereka, termasuk untuk Abbas Puntet, Faris Puntet, dan kelompok-kelompoknya, Haror termasuk si Fuad, Imad, dan lain sebagainya. Ya, kehidupan kelompok mereka, kalau kita perhatikan, pagi yang dipikirkan Baklawi, siang yang dipikirkan Baklawi, sore yang dipikirkan Baklawi, malam yang dipikirkan Baklawi, tengah malam yang dipikirkan Baklawi, subuh yang dipikirkan Baklawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini sebetulnya dari pihak Baklawi kan selalu ngomongin tentang Baklawi. Saya akan ungkap bahwa dari pihak Baklawi udah seperti musuh yang besar bagi kelompok mereka, termasuk untuk Abbas Puntet, Faris Puntet, dan kelompok-kelompoknya, Muharor termasuk si Fuad, Imad, dan lain sebagainya. Ya, kehidupan kelompok mereka, kalau kita perhatikan, pagi yang dipikirkan Baklawi, siang yang dipikirkan Baklawi, sore yang dipikirkan Baklawi, malam yang dipikirkan Baklawi, tengah malam yang dipikirkan Baklawi, subuh yang dipikirkan Baklawi. Ya, mereka ini kan selalu ngucapin Baklawi. Ya udah, saya ikutin aja sih apa yang diucapin oleh dia, Baklawi seperti itu. Nah, kehidupannya yang dipikirkan tiap harinya itu terkait tentang habaib. Maka saya merasa ini kok kayak nggak ada pembahasan lain. Acara Isra Mi'raj yang dibahas Baklawi, acara Maulid Nabi bukannya membahas tentang Nabi, yang dibahas Baklawi. Udah gitu acara sunatan bukan membahas tentang sunatan, yang dibahas Baklawi. Acara 7 bulanan ya yang dibahas ialah Baklawi. Terus acara Rajaban mungkin, terus acara yang lain sebagainya, siar Islam yang dibahas adalah Baklawi. Tidak ada pembahasan yang kayaknya nyambung sih. Nah, kali ini ya dalam rangka mungkin acara miladnya PWILS ataupun dalam acara apalah, kita nggak paham, tapi terkait tentang video yang nyelintong atau video yang lewat di beranda medsos saya, ya pasti akan saya bahas. Termasuk video yang ingin saya bahas ini ialah video seperti ini. Nah, kita perhatikan nih videonya. Sejarahnya para pecundang akan ditulis para pecundang. Sejarahnya orang berkhianat akan tertulis di bumi pertiwi sebagai orang berkhianat. Maka jangan ukir kalian semua dengan ukiran-ukiran yang kurang bagus di bumi pertiwi ini. Maksudnya di bumi pertiwi ini Abbas mengungkapkan jangan ukir dengan pengkhianatan ataupun yang lain sebagainya, tapi ukirlah dengan yang baik-baik. Nah, kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, lawan kita sangat berat, tetapi kita punya kekuatan yang sangat hebat. Lawan kita sangat berat. Satu adalah Ba'alwi, nomor 2 adalah HTI, nomor 3 adalah para koruptor yang kadang-kadang menggunakan kekuatan HTI dan Ba'alwi. Kemudian juga para bandar-bandar narkoba yang kadang-kadang menggunakan Islam garis keras kadang-kadang untuk melumpuhkan satu taktik-taktik, membukakan taktik-taktik untuk melumpuhkan kekuatan lawan, untuk melumpuhkan hukum yang ada di Indonesia. Mereka berkolaborasi dan mereka ada 4 golongan yang sangat berbahaya di Indonesia. Oke. Yang pertama adalah yang paling bahaya di negeri tercinta ini ialah Baklawi. Ini yang pertama.
Yang kedua ialah HTI. Yang ketiga adalah koruptor, yang dimana koruptor tersebut kembali lagi kepada Ba'alawi dan HTI, karena sering dimanfaatkan oleh Ba'alawi dan HTI. Nggak habis pikir ya. Tumbalnya lagi-lagi Ba'alawi, Ba'alawi, Ba'alawi. Kalau HTI saya tidak ingin membahas. Kalau koruptor, oke lah, ada ahlinya terkait tentang tata hukum negara ataupun yang terkait tentang paham kekoruptoran. Tapi kalau masalah Ba'alawi, saya akan buka suara. Karena posisinya dalam hal ini ialah tiap harinya saya ngonten tentang cinta terhadap Ba'alawi. Walaupun kelompok mereka selalu mengkontenkan tentang pembenci, yaitu ayo sama-sama benci Ba'alawi, perangi Ba'alawi. Itu ajakan mereka. Kalau ajakan saya, ayo cintai, jadikan saudara, jadikan teman, jadikan keluarga, dan lain sebagainya. Karena kita hidup di negara kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, tetap satu bangsa, yaitu Indonesia. Ya, orang tahulah bagaimana Bhinneka Tunggal Ika. Tidak akan mau terpecah belah, walaupun ada kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Kita lanjut lagi. Yang merusak Indonesia ini, satu adalah Ba'alawi, nomor dua adalah golongan HTI Wahabi ekstrim, nomor tiga itu adalah para koruptor, nomor empat itu adalah bandar narkoba. Semuanya merusak Indonesia, dan mereka empat golongan melawan satu kebenaran, PWI Laskar Sabilillah. Saudara-saudara sekalian, makanya kalau saya nerang ini sayang Gus ya. Sayang di mana? Sayang ini tempatnya kurang luas. Saya bilang dulu Nahdlatul Ulama pada waktu NU itu kemudian rapat di rumahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kebenarannya adalah PWILS. Selain PWILS, maka salah. Kebenarannya yang tadi diungkapkan oleh Abbas ini adalah PWILS. Maka setelah itu yang lainnya salah. Ya, kembali lagi kepada adiknya atau kakaknya, namanya Gus Faris. Bagaimana ini Faris mengungkapkan tentang Habib lagi, Habib lagi, Habib lagi. Kayaknya dibahas setiap hari ini, Habib, Habib, Habib. Kita simak nih video ini. Habib goblok, beli gue ilmu, nyair paduan baik, ditukuk ning ente dadi wong NU sing luwih parah, ente luwih nganggep Habib goblok, luwih alim ketimbang kiai ente. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Gini, terkait tentang Habib goblok. Siapa sih Habibnya? Saya pengen tahu. Kalau terkait tentang kiai, alhamdulillah saya dari kecil dididik juga oleh para kiai, para ustadz. Dimana saya ngaji madrasah, saya ngaji sama TPQ, saya ngaji sama beberapa asatid, yang mereka notabene adalah ustadz-ustadz pribumi. Ya, kita menghormati dan sampai saat ini kita sering bertemu. Tapi tidak ada masalah. Ya, walaupun saya sendiri masih bodoh, saya ini sendiri masih goblok. Ya, karena seorang manusia selama hidup di dunia menginjakkan kakinya di tanah Indonesia, kemanapun ya saya akan menuntut ilmu, saya akan petik ilmu dari siapapun. Makanya saya masih anggap diri saya ini goblok, saya masih anggap diri saya ini bodoh, saya masih anggap diri saya ini hina, saya masih anggap diri saya ini tidak mulia, saya masih anggap diri saya ini orang yang haus dengan ilmu dan orang yang tidak tahu apa-apa. Makanya saya alhamdulillah masih berusaha melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan ya dengan hal-hal seperti ini segera selesailah. Kita hujat-hujatan, hina-hinaan dan lain sebagainya, apa nggak lelah, nggak capek. Ya mungkin ini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.